ketemu lagi. Oke, KPU RI pulang gereja Bintang. Situasi dan kondisi sebelum memulai acara. Ketua Panitia Pemungutan Suara, teman-teman sekretariat, dan Bapak Ibu yang ada di sini. Sebelum kita melanjutkan acara, Bapak Ibu semua kami undang untuk berdiri menyanyikan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru. Pilih kita aspirasi bersama demi bangsa. Percaya semuanya akan berhadap dengan masa depan Indonesia. Untuk umum bebas rahasia, jujur dan adil, integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, melangkahkan kaki menuju bilik suara. Ayo rakyat kita raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Jadi tidak ada alasan saya tidak hadir karena ini hari besar keagamaan, tidak ada. Ya, itu menjadi catatan bagi kita. Semua undang-undang dan hukum kalah sama undang-undang untuk rakyat dan negara. Saya kutip sedikit supaya ada untuk bahan acuan kita. Untuk orang Yahudi itu hari Sabat itu sakral. Ya, untuk orang Yahudi, maaf ya, yang Muslim ya, hari Sabat kasih. Jadi ada berapa tahap lagi Pak sebelum hari H untuk kita? Dua kali pertemuan lagi. Dua kali pertemuan lagi sebelum tanggal 14 Februari, begitu Pak. Ya, jadi saya mohon semua yang sudah terdaftar jadi panitia itu bekerjalah sungguh-sungguh, ya, bekerjalah sungguh-sungguh dan usahakan situasi di desa kita kondusif, ya. Apalagi perangkat desa yang menjabat sebagai kadus, ya, tolong di warung-warung itu tidak perlu kita berselisih paham hanya karena beda pilihan, ya, ya Bu, ya Bapak-bapak sekalian ya, tidak perlu kita berpegang-pegang leher hanya beda pilihan. Kita disebut kita haduan, kita hari ini kita besok, ya. Kamu besok menginginkan anak perempuan, kau undang saya pun begitu. Jadi kalau sudah berselisih paham kita hanya karena pilih ini, siapa yang rugi kita juga, ya. Enggak kau undang lagi aku pesta anakmu, kau pun enggak undang sampai pesta anakku, rugi sendiri kan. Padahal pemilu sekali dalam 5 tahun. Selamat pagi. Mungkin sedikit saja ya. Mudah-mudahan Bintang ini bisa berjalan lancar dan juga banyak yang dipahami mengenai cara bekerjanya KPPS seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh Ketua TPS. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Bapak PKD yang saya hormati, rekan-rekan PPS dan sekretariat, dan yang kami banggakanlah teman-teman KPPS. Nah, hari ini kita akan mengadakan Bimtek KPPS Pemilu 2024. Mungkin nanti bakalan ada sedikit perbedaan
antara pemilu sebelumnya dengan pemilu yang sekarang. Jadi harapan kami teman-teman, kalau memang ada pengalaman sebelumnya, saat ini mungkin ada sedikit perbedaan. Contohnya itu nanti dari daftar pemilih. Tidak ada dibahas di BIMTEK ya, makanya saya jelaskan sekarang aja. Daftar pemilih. Nah, nanti ada 3 kategori daftar pemilih. Yang pertama itu DPT, daftar pemilih tetap. Itu nanti sudah ada nama-namanya di dalam lembarannya lah nanti, hard copy-nya. Kemudian ada daftar pemilih tambahan. Sampai saat ini daftar pemilih tambahan itu ceritanya adalah orang yang mau pindah memilih ke wilayah kita. Tapi sampai tanggal hari ini belum ada. Selamat pagi Bapak Ibu. Kurang semangat Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, jadi untuk melaksanakan pemilu ini butuh semangat yang luar biasa ya Bapak Ibu. Karena yang akan kita hadapi nanti di 2024 ini adalah agenda nasional ya. Agenda nasional, agenda yang dilaksanakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas atensi, atas kehadiran Bapak Ibu. Ini hadir semua ya, hadir semua TPS-nya 7 kali 6 ya, 6 TPS. Baik, yang saya hormati Ketua PPS beserta anggota PPS Desa Pakam Raya Selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa ya Pakam Raya Selatan, yang dalam hal ini dari mulai 27 Februari 2023 ya kemarin PPS dilantik. PPS berdiri kemarin, haknya Ketua PPS ya. Tapi karena sudah diberikan instruksinya, maka pada hari ini kegiatan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara untuk KPPS di Desa Pakam Raya Selatan resmi saya buka. Tujuannya adalah memonitoring kegiatan bimbingan teknis hari ini ya. Bimbingan teknis ini artinya sebelum kita melakukan prakteknya nanti di lapangan, ada baiknya sebelum itu kita belajar ya. Itulah bimbingan teknis ini dilaksanakan. 5 ya, 5 berarti sudah tahu semua ya. Apa saja Bapak Ibu? Presiden, kemudian DPR RI lagi, DPRD provinsi, DPD ya, Presiden, DPR RI, DPD provinsi dan kabupaten kota ya. Jadi ada 5 yang akan kita akomodir ya, pemilih-pemilih ini nanti untuk datang. Di PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. KPPS dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu dan pemilihan di TPS. KPPS dibentuk paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara. Nah, ini yang perlu kita hindari seperti yang disampaikan Ketua PPK tadi. Jangan sampai ada terjadi kesalahan dalam pemungutan suara. Kenapa? Kalau nanti terjadi hari kerja apa kerja kita, jam kerja atau hari kerja kita bertambah jadi 1 bulan ke depan dan tidak digaji. Karena pemerintah itu hanya bertanggung jawab 1 bulan kerja kita. Kalau ada kesalahan seperti yang dijelaskan tadi itu kan kelalaian kita. Ini yang harus kita antisipasi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada penambahan 1 bulan kerja. Kalau terjadi kita nanti pilih yang paling muda kali lah ceritanya. Nanti yang tua itu agak sedikit, yang udah senior agak sedikit ini. Kemudian yang bisa tegas lah, yang bisa tegas terhadap nanti orang yang bakalan bikin rusuh. Nah, jadi itu pertimbangan kami. Kemudian ada juga pengalamannya dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu. Jadi itu pertimbangan kami. Kemarin waktu memilih ketuanya. Jadi si ketua nanti harus bisa mengatur anggotanya
tupoksinya apa-apa aja, yang menjadi tanggung jawabnya apa-apa aja, itu tugas ketua nanti. Kemudian berikutnya mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara. Itu tempatnya nanti diumumkan di tanggal 13 ya. Tanggal 13 diumumkan. Nah, untuk yang seperti ini nanti mintalah kerjasama dari Bapak Ibu pada saat menyerahkan. Nggak ada salahnya mengingatkan lagi. Nanti TPS kita di sini pemilihannya tanggal 14, atau nanti sempatkan waktu untuk berkeliling menggunakan pengeras suara. Jangan mengingatkan masyarakat aja, Jangan gitu. Jadi menghindari itu selalu ambil dokumentasi nanti pada kegiatan ini di tanggal 10 sampai 13 Februari. Kemudian penyiapan TPS itu di 13 Februari 2024. Jadi kita menyiapkan TPS itu di tanggal 13 ya, Ibu Bapak semua. Kan ya begitu juga. Jadi kita mengingatkan untuk pemilihan umum itu di tanggal 14 Februari 2024. Kemudian penyampaian surat pemberitahuan itu tadi, lalu kita selanjutnya akan menerima perlengkapan pemungutan suara. Jadi Bapak Ibu nanti akan menerima perlengkapan pemungutan suara, kemudian dukungan-dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dari PPS. Nah, jadi ini KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 9 Februari. Jadi ini pengumuman yang akan kita tempelkan di wilayah kerja, bukan undangan. Ini bisa menggunakan pengeras suara, mungkin pinjam pengeras suara dari tempat ibadah, undangan ke pemilih. Kemudian pemungutan suara tanggal 14 dan penghitungan suara. Nah, ini kan ada apabila penghitungan suara belum selesai, maka diperpanjang paling lama 12 jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau 15 Februari 2024 pukul 12 waktu setempat. Jadi kalau untuk penghitungan suara ini, Ibu Bapak, kita lanjut terus sampai selesai. Tidak boleh ada jeda. Maksudnya di situ nggak boleh ada waktu istirahat. Misalkan kita istirahat 15 menit, itu nggak boleh. Yang bisa ganti-gantian. Mau makan satu orang keluar dulu, nanti seperti itu seterusnya. Jadi tidak boleh ada jeda dalam penghitungan suara. Jadi terus berlanjut sampai penghitungannya selesai. Kemudian pengumuman hasil penghitungan suara di TPS setelah selesai dihitung langsung diumumkan, jadi 14 sampai 15 Februari. Sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Jadi tanggal 13 wajib sudah selesai TPS-nya. Nah, ini dia denah untuk pemungutan suara. Jadi ada 2 nanti denah. Yang pertama pada saat pemungutan suara, yang kedua pada saat perhitungan suara. Nah, denahnya yang mana? Coba diperhatikan di sebelah kiri saya lah, kanan Bapak Ibu itu penjaga TPS ya. Penjaga TPS ada di 2, berarti nanti diatur 2 pintu. 1 pintu masuk, 1 pintu keluar. Ini pintu masuk, ini pintu keluar. Nah, di dalam pintu masuk di sebelahnya itu adalah KPPS 4 dan KPPS 5. Tugas dari KPPS 4 nanti dijelaskan, yang pastinya tugas KPPS 4 nanti memanggil atau menerima orang yang mau melakukan hak suaranya ya, memberikan hak suaranya. Nah, setelah selesai tanda tangan di ketua ya, baru dipersilakan untuk memberikan hak suaranya di bilik suara. Oke, setelah dia memberikan hak suara, jadi nanti di luar dari TPS-nya itu nanti sudah wajib ditempelkan semua ya, mulai dari DPT-nya, DPTB, DPC, di mana ditempelkannya. Nanti diusahakanlah ada triplek di luar ya. Kalau nggak dapat papan tulis, triplek lah. Di luar itu ditempelkan, jadi ditempelkan semua. DPT-nya, DPTB, DPC, tapi nggak usah ditempelkan satu-satu. Banyak kali menggunakan ruang nggak kalau DPT? Ada contohnya ada 30 lembar. Kalau ditempelkan satu-satu, yang lain nanti nggak muat. Jadi gimana caranya?
Ditempelkan aja seperti ini, tapi bisa dibuka sama masyarakat. Nah, bisa dibuka untuk lihat. Untuk DPT, DPTB sama DPK-nya. Tapi kalau bagian dari nanti presiden, wakil presiden sampai ke DPRD provinsi itu wajib ditempel satu-satu biar masyarakat tahu melihat siapa yang mau dipilih. Oke, kemudian penyerahan salinan DPT dan ya, kita bicara kan? Iya. Berarti kalau kata-kata tadi dia di DPT, dia bolehlah nanti jadi daftar pemilih khusus dengan catatan bahwa suketnya surat keterangan dari CAPL KTP-nya belum keluar. Iya. Ada lagi? Ya, silakan. Iya. Ulangi dulu pertanyaannya. Nggak dengar. Waktu mendata kemarin orang si Pangaribuan lah. Nah, anaknya kan ada 2 nih, udah sekarang nikah. Yang satu tinggal di Tanjung Gading, belum ngurus surat pindah. Gimana itu kalau ke ini nanti pas pemilihan nanti gimana itu apa itu? Ya. Selagi nama dia ada di DPT Pakam Raya Selatan TPS 5 dan masih memiliki KTP, dia tetap berhak untuk memberikan suaranya di sini. Iya, meskipun dia udah nikah. Selagi masih ada namanya di DPT sini, dia tetap berhak dan memberikan suaranya di sini. Kalau nanti nggak ada, kan kemarin ada juga pendataan yang udah pindah, itu langsung yang meninggal, itu langsung minyak otomatis sama kami. Betul nggak ini meninggal? Betul nggak ini pindah? Itu sudah ada. Tapi kalau nanti masih keluar namanya, itu pasti, kecuali dia udah ngurus ya di sana ya, di sana dia udah ngurus pemilih pindah memilih, otomatis nanti nama dia nggak ada di DPT. Kunci kita di DPT, kalau ada kasih. Nah. Ya. Kalau sakit, itu belum ada sakit, ceritanya gini ya, sakit dan dia tak bisa bergerak gitu kan, kemana-mana. Nah, itu belum ada ketentuannya untuk saat ini. Pokoknya diinformasikan, prioritaskan orang tua dan disabilitas kalau datang memilih. Contohnya orang tua pun nggak bisa lagi jalan, tapi dia masih bisa memberikan suaranya, dipapahlah dia. Nah, itu disabilitas ya, kalau boleh. Nah, ya. Itu tergantung persetujuan sama, nanti kan kita kompromi dulu persetujuan sama apanya, saksi-saksi. Kalau orang itu mengizinkan, boleh kita bergerak. Memang untuk saat ini belum ada pembahasan itu. Pembahasan ada nih, orang tua nggak bisa gerak. Selesaikanlah kegiatan BIMTEK ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Akhirnya selesai. Ini wanita kurir kami. Sama gua aja WA Kak. Nah, tengoklah kan, ribet kali ha. Masuklah di keplok, pakai tanda-tanda kayak gitu KPPS. Mau foto lah di Pakam Raya Selatan ini. Siapa yang mau naik ke atas? Jangan jatuh nanti kakak. Pakai 0,5 aja.
aja 0, udah dapat nih itu. Ayo lakukan kawan, udah bisa. Udah bisa aja gitu. Aku nanti selentur di bawah. Ayo. Nyampe, dapat itu udah 0, jangan pala naik jauh bunda. Gak ada tuh kan foto kami.